Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha di rumah? Ya, semangat ya. Ini masuk di minggu pertama bulan Februari. Masih ketemu lagi dan masih dalam situasi pandemi ya anak ya. Tetap belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan, oke? Dan masing-masing jaga kesehatannya. Oke, kita masuk di tema 7 nah ya. Kepemimpinan. Muatan IPS pada pembelajaran tematik. Pada subtema sebelumnya, subtema 1, kita belajar kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang politik dan ekonomi. Kali ini kita belajar di subtema 2, kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Jadi ada jaringannya, bukan hanya HP yang punya jaringan ya. Perguruan tinggi se-ASEAN juga itu ada jaringannya yang menghubungkan saling komunikasi antar negara ASEAN. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Jadi Indonesia bekerja sama dengan negara yang lain untuk menyediakan sarana pendidikan. Apa saja itu sarana pendidikan, seperti mungkin komputer, laptop kah, atau bangku. Sarananya semuanya yang sarana-sarana yang mau digunakan dalam proses pendidikan. Oke, nomor 3, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Ya, ini sudah ada beberapa yang pergi belajar bertukaran, pelajar Indonesia ke Malaysia, pelajar Malaysia ke Indonesia. Jadi ditukar. Supaya apa? Supaya negara lain kenal Indonesia, kita juga kenal negara yang ditempati bertukaran. Oke. Next. Kerjasama negara-negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Ini dalam bidang sosial ya nak. Yang pertama, tadi bidang pendidikan, kali ini di bidang sosial. Yang pertama, pembentukan kelompok kerja ASEAN. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Jadi dia dibentuk sebuah kelompok-kelompok kerja untuk kota-kota di ASEAN, semua kota di Indonesia, kota di Malaysia, kota di Singapura, kota di negara Thailand, Laos, dan lain sebagainya yang termasuk anggota ASEAN itu dibentuk lalu berwawasan lingkungan. Oke. Nomor 3, penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan rawan bencana. Jadi mereka kerjasama. Bagaimana caranya kalau yang negara ASEAN 1 tertimpa bencana, bagaimana caranya ditangani supaya cepat selesai, supaya cepat keluar dari bencana. Seperti kemarin di Palu, bencana gempa di Palu dan tsunami, dan itu ada dari negara ASEAN yang lain datang membantu. Seperti itu ya. Kerjasama itu yang dimaksud di sini. Oke.
kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pangan. Dalam bidang pangan ini, sandang pangan ya. Yang pertama, penyediaan pupuk diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya Pusri di Palembang. Jadi mereka kerjasama penyediaan pupuk. Kalau pupuk luar negeri tidak ada, dikirim dari Indonesia ke negara ASEAN. Nomor 2, didirikan IRRI yang artinya International Rice Research Institute. Rice berarti beras ya. Di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Ada sebuah tempat di mana meneliti bagaimana cara meneliti ketahanan pangan di negara ASEAN. Yang ketiga, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Jadi dari negara-negara ASEAN diekspor, ada yang dikirim ke luar negeri, yang negara-negara anggota negara ASEAN ada yang diambil dari luar negeri. Itu namanya ekspor dan impor. Selanjutnya, kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Jadi kesejahteraan dan perlindungan sosial itu ditingkatkan. Yang tadinya menurun, ditingkatkan. Nomor 2, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Jadi kalau di negara-negara ASEAN ada yang kayak kelihatan miskin, dibantu lagi supaya dia sama rata, tidak ada yang terlalu miskin dan tidak ada terlalu kaya. Seperti itu maksudnya. Oke, ini di bidang budaya. Yang pertama adalah pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Ini sama tadi di bidang pendidikan ya, pertukaran pemuda dan pelajar. Di bidang budaya aja seperti itu. Maksudnya dia kenapa masuk di bidang budaya juga? Karena budaya di luar negeri kita bisa tahu, pemuda yang pergi ke luar negeri bisa tahu, bisa pelajari budaya-budaya yang ada di negara yang dia tempati, kirim. Seperti itu juga dari negara lain yang datang ke Indonesia, datang belajar budaya Indonesia. Para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat. Ya, ini tadi Bu Guru jelaskan. Yang nomor 2, penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya SEA Games. Kalian biasa tahu kan, SEA Games itu negara ASEAN semua bertanding, semua atletnya bertanding itu agar ada pertukaran budaya. Tugas kalian adalah carilah satu contoh selain yang Ibu Guru jelaskan sebelumnya, masing-masing satu contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam bidang. Yang pertama dalam bidang sosial, yang kedua dalam bidang budaya, yang ketiga dalam bidang pangan, 4 dalam bidang pendidikan. Jadi masing-masing satu contoh kerjasama dalam bidang sosial, satu contoh dalam bidang pangan, satu contoh dalam pendidikan, dan satu contoh di dalam bidang budaya. Oke? Sekian dulu pelajaran kita kali ini. Rajin membaca, rajin mengaji, sholat tepat waktu, dan jaga kesehatan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.